Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sulawudia dari kelas 11 IPA absen 5. Saya di sini dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang VOC. Mari saya perkenalkan satu persatu teman-teman saya. Mereka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sukarto dari kelas 11 IPA 5. Nama saya Delia Supremasi Sukmadewi. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 2. Nama saya Anggun Wahyuni Gusti, nomor absen 7, kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Farah Delia Ramadhani dari kelas 11 IPA 5. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kenda Melinda Aprilia. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahilza Afandi Putri dari kelas 11 MIPA 5. Tujuan pembuatan PPT pembelajaran ini diharapkan teman-teman yang lain mampu untuk satu, menganalisa lahirnya VOC dan tujuan didirikannya. Yang kedua, menganalisa kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisa proses kebangkrutan VOC. Berikut adalah dua contoh gedung kesenian dan juga jembatan peninggalan pada zaman VOC. Pendahuluan. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk menemukan pusat penghasil rempah-rempah yang dilatar belakangi karena adanya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki dan sebab-sebab lainnya. Hal ini mendorong banyak para pedagang Eropa yang datang ke Indonesia untuk mengejar keuntungan sehingga terjadi persaingan antara para pedagang seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Lahirnya VOC. VOC atau Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur didirikan di Amsterdam pada 20 Maret 1602. Tujuan didirikannya VOC adalah: yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang lain. Yang ketiga, membantu pemerintah Belanda sebagai kekuatan militer dalam perang 80 tahun melawan Spanyol. Hak istimewa VOC, hak yang tidak dimiliki oleh hak perdagangan yang lain. 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah jajahan. 2. Memiliki angkatan perang. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan penguasa atau mengajar. 5. Mencetak dan mengedarkan uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah negeri jajahan. 8. Hak oktroy. Di negeri jajahan VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal bertugas mengendalikan kepemimpinan. Tugas Gubernur Jenderal dibantu oleh Dewan Hindia, Raad van Indië, yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama, Pieter Both 1602 sampai dengan 1614. Gubernur Jenderal pertama peletak dasar VOC. Beliau mendirikan pos perdagangan di Banten. Yang kedua, Gerard Reynaers 1614 sampai dengan 1615. Beliau hanya memerintah selama 1 tahun. Yang ketiga, Laurens Real 1615 sampai dengan 1619. Membangun gedung
Martius di tepi Sungai Ciliwung. Yang keempat, J. Coen 1619 sampai dengan 1623. Membangun kebijakan VOC yang keras dan kejam, menduduki kota Jayakarta dan mengganti menjadi Batavia, peletak dasar penjajahan VOC di Batavia di Indonesia. Nah, di poin B ini ada kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, menguasai pelabuhan serta mendirikan benteng guna melaksanakan monopoli perdagangan. Jadi, mereka itu menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia serta mendirikan benteng-benteng untuk mereka melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik Divide et Impera atau memecah serta menguasai. Menguasai dalam rangka menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Untuk memperkuat kedudukannya, mereka mengangkat gubernur atau jenderal sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, melakukan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda. Apa itu hak oktroy? Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Yang keempat, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindah ke Jayakarta. Kenapa kok di Jayakarta? Karena lokasi Jayakarta itu lebih strategis dan letaknya dekat dengan pelayaran dan perdagangan Belanda. Yang kelima, melaksanakan pelayaran hongi. Yang keenam, memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi dan penyerahan hasil bumi dengan murah yang ditentukan oleh VOC. Yang ketujuh, melakukan kebijakan ekstirpasi. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi. Jadi pada zaman VOC, mayoritas penduduk Indonesia itu adalah menanam kopi. Pengaruh yang dibuat oleh VOC untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, kekuasaan raja jadi berkurang ataupun bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan serta penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak oktroy istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia jadi miskin dan menderita. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, serta prajurit bersenjata modern. Pelayaran hongi mampu dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, serta pembunuhan. Yang kelima, hak ekstirpasi rakyat adalah diancam mati suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Hak ekstirpasi adalah perintah untuk mematuhi pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasar turun atau yang melebihi ketentuan. Kemunduran VOC. Kemunduran VOC dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu wilayah jajahan yang luas sehingga memerlukan anggaran yang begitu besar. Kedua, pengawasan yang semakin sulit sehingga terjadi korupsi pegawai VOC. Ketiga, biaya perang yang sangat besar. Keempat, beban hutang yang begitu besar. Kelima, pembagian dividen kepada pemegang saham walau mengalami kerugian. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Pertama, Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav pada tahun 1795 sampai 1806. Kedua, persaingan dengan kongsi dagang lain seperti UIC dari Inggris. Setelah mendengar penjelasan tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya sebagai berikut ini. VOC dibentuk karena adanya persaingan di antara para pedagang Belanda
dan dengan pedagang dari negara lain. Hal ini karena ditujukan untuk agar pedagang-pedagang Belanda di kawasan Hindia Belanda khususnya Indonesia agar lebih bisa menguasai perdagangan di Nusantara, atau lebih tepatnya memonopoli dari. Yang kedua, VOC dipimpin oleh Dewan 17 yang bermarkas di Amsterdam. 3. Untuk menjalankan pemerintah secara efektif, ditunjuklah Gubernur Jenderal yang bertugas mengendalikan kekuasaan Hindia Belanda. Jadi, maksudnya itu ya, Gubernur Jenderal itu kayak presiden lah zaman sekarang. Mereka itu bertugas mengendalikan kekuasaan di Hindia Belanda, ya kayak misalnya itu De Andes gitulah. Yang keempat, VOC adalah kongsi dagang milik pemerintah Belanda yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kesejahteraan negara jajahan. Mengapa demikian? Ya itu mereka lakukan karena di negara mereka sendiri mereka juga masih terjajah oleh Inggris. Jadi mereka menjajah balik ke Indonesia, ya kayak balas dendam gitulah. Jadi yang semula awalnya VOC dibentuk untuk menjadi lembaga yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, mereka berubah pikiran atau merubah jalan mindset pikiran mereka menjadi sebuah lembaga yang bertujuan untuk memonopoli ekonomi di kawasan Indonesia dan untuk mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Poin kelima, VOC menerapkan kebijakan dengan memonopoli perdagangan dan praktik politik divides its impera atau memecah belah. Kebijakan monopoli ini mereka lakukan di semua lini ya. Mereka melakukan monopoli ini dengan cara rakyat pribumi ini susah untuk menjual ke pedagang lain selain Belanda atau VOC. Sedangkan praktik divide its impera itu mereka mengadu domba, misalnya kaum adat dengan kaum agama, kaum imam bonjol dengan kaum adat, itulah contohnya seperti itu. Namun masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Poin yang keenam, yaitu VOC mengalami kebangkrutan karena banyak terjadi korupsi dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Lembaga sebagus VOC pun bisa bangkrut karena korupsi. Makanya kita harus hati-hati dengan korupsi ini. Kebangkrutan ini menyebabkan mereka harus gulung tikar karena VOC memiliki banyak hutang yang belum dibayarkan. Dengan demikian, maka VOC menutup akhir hayatnya dengan banyak problem di bidang manajemen, utang, dan korupsi. Jadi, pada tanggal 30 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ananta Biswaramutia, mewakili teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iri, bilang bos. Hai.